nggak butuh teknologi. Ya. Nah, ini jalan sendiri, itu berbahaya. Harus ada ya benar-benar berombak total lah pengurusnya mungkin. Itu lucu-lucu Pak. Lucu-lucu ya. Ya. Lucu-lucu. Nggak masuk. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya, ya. Berikutnya ini Ustadz Ibnu Abdil Bar. Tafadhol, beliau penulis ahli tadabbur ini. Saya kasih waktu Ustadz. Saya beli bukunya juga ini. Tafadhol Ustadz. Ustadz Ibnu Abdil Bar, berkenan bicara. Oh, menyimak dulu. Nah, enggak apa ya. Dari Pak, silakan kalau ada. Saya beri waktu ini. Oh ya, Pak Umar Budiharjo, saya beri waktu. Silakan open mic. Budi Raharjo. Terima kasih atas waktunya, Nyi. Saya ini tidak berbicara sebagai siapa-siapa, hanya saja dulu pernah ikut pelatihan langsung dengan rahimahullah dan pernah dijadikan praktek sama beliau. Jadi ketika itu ini hanya sekedar sharing pengalaman saja, tidak bermaksud apa-apa. Jadi ketika itu badan saya itu dipijit-pijit. Kalau dari teman-teman yang dipijit-pijit itu ada yang merasakan kesakitan yang sangat sakit, ada yang dipijit di sebelah tangannya, di kepalanya, di pahanya itu mereka pada kesakitan. Dari situ terdeteksi penyakitnya ini, kemudian diterapi. Adapun ketika di saya itu saya tidak merasakan apa-apa, dipijit kepala nggak sakit, kaki nggak sakit, paha nggak sakit, tangan nggak sakit. Jadi kan pikir saya, oh berarti saya sehat, alhamdulillah, karena nggak merasakan sakit apa-apa. Ternyata tidak. Yang beliau sampaikan katanya saraf saya sudah error, jadi tidak merasakan apa-apa gitu kan, karena tidak ada reaksi. Jadi ini yang error sarafnya. Ya, waktu itu semua peserta tertawa semuanya, tapi bagi saya kok bisa seperti ini kesimpulannya. Kalau seandainya saraf saya yang error, harusnya kan justru banyak keluhan di saya, banyak penyakit di saya gitu kan. Karena sarafnya dianggap error, mungkin bisa jadi sudah gila atau gimana gitu kan. Dari situlah memang setelah itu bisa saya simpulkan bahwasanya di pengobatan PAS itu memang terlalu over klaim, sehingga seakan semua penyakit bisa diobati. Karena saya melihat sendiri memang ada beberapa penyakit yang bisa diobati dengan PAS, dan itu memang terbukti. Tapi kembali lagi tidak semua penyakit dan terutama penyakit-penyakit yang mungkin berhubungan dengan tulang, berhubungan dengan kayak kesleo dan sebagainya, mungkin itu sangat cocok sekali bagi dengan pengobatan PAS. Karena istri saya sendiri pernah jatuh kecelakaan sepeda motor, kemudian di terapi PAS sekali 2 kali terapi itu sudah langsung terasa manfaatnya. Saya sendiri juga seperti itu, pernah di terapi PAS karena terlalu capek mencangkul itu, jadi ada problem di punggung, itu sekali terapi langsung terasa khasiatnya. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan, bahwasanya PAS itu mungkin bagus untuk pengobatan di suatu sisi, tapi jangan sampai para terapi PAS itu kemudian terlalu berlebihan dalam mengklaim bahwasanya ini adalah pengobatan yang luar biasa yang bisa segala penyakit seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Umar atas informasinya. Ini Pak Indra Harmadi, saya beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indra Harmadi yang ini perempuan. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menyoroti tentang testimoni, yang mana ini seperti bukan seperti sudah menjadi sesuatu yang diyakini oleh semua trooper yang saya pernah jumpai saya di Tabuk, saya di Arab, jadi saya tidak menjumpai secara langsung pas trooper, tapi saya menjumpai Marina, Sana Putri, Mbak Marina mungkin masih ada di ruangan ini, Om Gal juga pernah, Mas Anjra ya sudah pernah. Sampai ke Mbak Gria, siapa itu yang kemarin di statusnya ada yang berkomentar tentang bayi yang meninggal dalam keadaan di bedong atau setelah di bedong. Jadi testimoni ini semacam senjata begitu. Perlu diketahui untuk semua penyimak dari PAS yang ada di ruangan ini sekarang, bahwa testimoni itu dalam dunia kesehatan, terutama riset, Mbak Mila pasti tahu, Pak siapa tadi yang staf ruang ICU, intensive care juga pasti tahu bahwa testimoni tidak berlaku, hampir tidak ada nilainya. Kenapa? Karena biasnya sangat besar, ya, biasnya sangat besar. Itulah sebabnya dalam dunia kedokteran, dalam dunia riset, testimoni itu harus diuji, wajib diuji. Kalau kita ingin menerapkan suatu metode pengobatan kepada pasien, itu diuji. Untuk obat, perlu Anda ketahui bahwa dari 100 obat yang didaftarkan ke FDA untuk diuji, tahap pertama, uji obat itu ada macam-macam, tahapnya ada banyak. Saya ringkas saja 3 tahap. Dari tahap pertama itu 100, yang lulus itu cuma 30%. 30% setelah diuji. Nanti tahap kedua, yang lulus lebih sedikit lagi. Tahap ketiga, yang lulus jauh lebih sedikit. Nanti tahap terakhir setelah diujikan kepada manusia, itu yang lulus kadang cuma 3, kadang cuma 6. Jadi tidak ada istilah yang namanya, oh kita coba dulu ke pasien yuk, nanti kalau testimoninya bagus, kita kembangkan lebih banyak lagi. Tidak ada, tidak ada. Kenapa? Karena kita, dokter, peneliti, sangat menghormati kehidupan. Saya sangat marah ketika ada orang cuman bilang, testimoninya ribuan. Subhanallah. Hormatilah kehidupan. Jangan sembarangan ngomong testimoni. Oh, ini testimoninya bagus. Oh, di panggung. Tidak ada seperti itu. Anda bermain-main dengan nyawa orang. Ya. Jangan main-main dengan nyawa orang. Anda mau bilang ilmu kedokteran itu begini, dokter itu begini, orang pemeriksaan itu begini, rumah sakit silahkan, tapi jangan sekali-sekali main-main dengan nyawa orang, apalagi seperti yang kemarin terjadi, mati, meninggal itu bayi, meninggal, nyawa orang itu, kok bisa dengan enaknya, qadar Allah, subhanallah, cukup ya. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Indra. Ya. Mungkin saya sedikit merespon tadi, Bu. Ya. Bisa diberikan kesempatan. Silakan Pak Aris, Ustaz Aris. Tadi beliau menyangka masalah testimoni, ribuan testimoni, kemudian kasus yang meninggal. Sepertinya saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak mungkin testimoni yang ribuan itu digugurkan dengan kasus, walaupun kita juga tidak mengharapkan kasus. Kemudian beliau menggunakan kata-kata bermain-main. Saya rasa ini kata yang kurang tepat juga. Maksudnya bermain-main, siapa yang bermain-main? Itu kan saya rasa ini berlebihan. Oh, ya. Sementara mereka melakukan pelatihan. Kemudian ada pun seperti Ustadz Haris Mujahid itu 15 tahun. Bentar Ustadz Haris Sambo, saya potong sedikit. Saya mau konfirmasi,
antum yakin Ustaz Haris Mujahid itu punya ilmu kedokteran atau pengobatan, siapa gurunya, belajar sama siapa, antum yakin dari mana? Apa klaim 15 tahun itu antum sudah percaya? Ya, silakan ditanggapi. Ya, pertama, jadi pengobatan itu, jadi ini kalau kita membaca pengobatan itu semua kebanyakan itu berasal dari sesuatu yang tiba-tiba. Bukan dari sesuatu, dia obat itu, hasil obat itu dia sesuatu dari yang tiba-tiba. Ustaz Haris itu antum percaya dia ahli itu dari mana? Kayak antum, saya yakin antum alumni Stiba, paham kitab kuning. Kalau Ustaz Haris paham kedokteran itu dari mana dia? Saya baca beberapa ungkapan dari peneliti barat Kita bukan zaman obat, sahabat ya. Ya maksudnya sebagai antum biar tahu tentang obat, bahwa obat itu berasal dari sesuatu yang bukan dari awalnya dari hasil penelitian, itu secara tiba-tiba adanya, secara tiba-tiba, kemudian dikembangkan, kemudian kemudian dikembangkan dengan riset ilmiah. Itu yang saya dapat informasi tentang obat. Nah, ini kan Ustadz Haris Mujahid ini kan sudah melakukan 15 tahun. 15 tahun, kemudian 15 tahun ngapain Ustadz? 15 tahun itu tolong antum detailkan. Dia ngapain? Berobat, baca buku, atau berguru? Kita tahu ada 6 cara mencari ilmu. Apa yang dilakukan Ustadz Haris Mujahid 15 tahun? Dan tanalul ilma illa bisitatin, ya, dukaun wa hirsun wa istihadun. Beliau masuk itu enggak kategori itu? Itu coba tuh Ustadznya sama siapa? Maksudnya anggap 15 tahun itu sebagai apa kira-kira? Ini apakah semacam belajar usaha itu kan untuk melakukan terstruktur ya? Enggak. 15 tahun itu Ustadz Hanif ini menganggap sebagai apa? Apakah itu bukan bagian daripada usaha? Enggak, belajarnya sama itu yang ditanyakan sama Anda. Dicoba. 15 tahun dia ngapain? Harusnya Anda jawab kalau Anda yakin. Kok jadi muter-muter ininya? Nggak ngerti. Itu apa ini pertanyaan bahasa Indonesia gitu. 15 tahun ngapain gitu. Kalau antum kan kuliah dulu di Stiba. Kalau beliau ngapain? 15 tahun ngapain? Kok bisa menjadi penemu metode kesehatan? Karena kuncinya di situ. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Jadi ini hadis yang antum juga saya yakin hafal lah hadis ini, ya. Idza diyatil amanatu fangtadiri sa'at qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi. Nah, itu ditanggapi dulu. Atau mungkin ada. Jadi 15 tahun itu kan dia melakukan apa? Melakukan penelitian, kajian. Riset itu ada laporannya, Ustaz. Kalau antum pernah kuliah, skripsi atau paper sajalah, yang 15 halaman itu ada papernya. Sekarang mana bukti penelitian 15 tahunnya beliau? Atau cuma beliau berobat-obat terus cari ide gitu, dicobanya sama apa? Berarti metode itu mesti dibuktikan semua, Ustaz ya? Ya, ini kan apa namanya? Berarti kerokan juga mesti Pak, dibuktikan. yang ditanya Pak, maaf ya Pak ya, yang ditanya itu Haris Mujahid itu belajar sama siapa, di mana, hasilnya apa? Itu saja Pak dijawab, jangan muter-muter, maaf ya. Iya, terus merujuk buku apa, referensinya apa? Ada nggak buku referensinya? Atau memang beliau merenung terus tiba-tiba tring dapat wangsit begitu saja? Terus siapa yang mengakui dengan kadar di mana yang mengakui itu harus orang yang punya kemampuan dalam ilmu medis juga, pakar medis juga. Ada nggak yang mengakui asosiasi lembaga resmi ya, kayak universitas ya, misalnya tadi ada gelar honoris causa dari universitas ini. Nah, itu boleh tiba-tiba ngaku jadi dokter, ini diangkat atau jadi profesor. Siapa yang ngangkat ini? Ya, Buya Hamka itu diangkat dari Universitas oleh Al-Azhar. Gurunya ayahnya, jelas itu. Iya. Ya. Mungkin saya tidak sampai membahas itu.
membahas itu karena itu bukan ranah saya. Ya kuncinya di Ranah saya apalagi Loh Pak, Gimana kuncinya itu di situ Pak. pertanyaannya? Anda Gimana dong, membela mulai dari tadi metodenya, nih? Anda membela metodenya, Anda membela temuannya, tapi Anda nggak tahu sumber-sumbernya dari mana. Itu gimana Pak logikanya Pak? Jadi akeh sing mati. Dan PAJ ngaku kan pengobatan yang paling bagus. masa asal yakin gitu. Oke. Kalau asal Oke, yakin main-main. ya saya jawab. ya silakan. Begini, jadi Oke, Mas. tadi Bapak ada yang memberikan testimoni adalah tentang keberhasilan beliau. Ini kan saya kan hanya menilai dari situ. Adapun kita menggunakan bagaimana prosesnya itu kan pendekatan ini. Tentu kan tahu akademis. ilmu jarak batas kan kalau belajar Itu kan pendekatan akademis. Dan gini. Contoh ini ada orang bertanya sama saya mau beli motor, oh ke situ aja, dia bengkel sudah bengkel resmi misalkan. Saya merekomendasikan karena dia punya kompetensi. Nah, bagaimana sebuah metode yang menyangkut nyawa manusia, anak kaum muslimin, kita serahkan pada orang yang majhul, siapa gurunya, apa referensinya, bagaimana metode belajarnya. Kalau orang itu zaman sekarang ya Pak ya, itu mudah sih, dia sarjana apa gitu. Kalau saya mau bangun rumah, saya panggil arsitek. Saya mau benerin motor, saya ke bengkel. Saya mau ngobatin orang, saya cari dokter dalam hal ini yang punya kompetensi dan sudah diuji sama gurunya. Terus Tadi yang kan gurunya. begini, saya ingin balik bertanya. Siapa pencetus kerokan? Siapa pencetus kerokan? Antum tahu kerokan apa manfaatnya? Bisa nggak ngobati semua penyakit? Ya, masuk angin. Iya, masuk angin aja. Itu kan nanti juga saya nanti tanya dokter lah, bagaimana pandangan ahlinya tentang kerokan. Tetapi kerokan itu sebatas apa? Lo tahu limitnya kan? Ini ada satu metode all in, semua penyakit masalahnya tulang belakang. Oleh seseorang yang majhul. Kerokan itu kebiasaan, Ustaz. Bedong itu kebiasaan. Pijet juga kebiasaan. Namanya tajribah basyariyah. Mana cara mengujinya? Sains itu disusun untuk menguji, memfalsifikasi. Dia layak atau tidak untuk diterapkan dalam ini bidangnya riset. Jadi kita nggak bisa kayak udahlah ini kan mubah boleh. Oh nggak begitu. Al aslu fil asya al ibaha, tapi apa? La darar wala dirar. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ada maslahat, ada mafsadat. Mana yang didahulukan? Darul mafasid. Jadi gini. Jadi saya cukup ditanya yang bagian saya. Ya, Sesuai sepertinya Ustadz Hanif mestinya menjadi moderator sesuai kapasitas yang memang untuk dituntut saya untuk diskusi. Seperti yang tadi masalah 4 poin itu yang dikembangkan. Kok ini larinya bukan spesialisasi saya. Itu clear ya. Ustadz Hanif ini mengatakan bahwa saya ini netral. Ya. Netral. Antum ini gimana? Berpihak kan? Ya kan? Nah, berpihak dari sisi metode, metodenya kita tanya, legitimasinya apa? Kan ilmu qoblal qaul wal amal, Ustaz. Gitu. Masa ya terserah lah gitu. Mati aja gitu. Ya kayaknya tanggung jawabnya di mana gitu. Oke ya, saya cukupkan. Saya nggak akan mengejar lagi. Intinya kita sama tahu aja, bukan untuk apa-apa. Silakan Bu Arom Indriani. Saya kasih waktu. Ini mohon maaf nanti, ini sesi terakhir ya. Habis ini kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedengaran suara saya, Bapak. Jelas ya. Dan Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya ini kembali kita ngomongin kerokan ya, Pak. Kerokan itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu kalau badannya rada-rada pegel atau rasanya badannya rasa nggak nyaman karena bekerja terlalu berat misalnya, atau menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kerokan itu tidak serta-merta mengobati diabetes, Pak.
kemudian mengobati stroke atau apalagi penyakit jantung. Kalau misalnya kita bicara, Pak Aris dari tadi bilang, siapa yang mencetuskan kerokan itu berguna? Ya itu adalah sebuah kebiasaan, bukan apa namanya. Kalaupun memang ada penelitiannya, saya belum pernah baca memang penelitiannya untuk kerokan. Tapi memang ada apa namanya efek psikologis dari kerokan itu. Kalau dikerok kayak orang habis dipijit-pijit dikit, enakan badannya. Padahal hanya dipijit saja, jadi tidak ada apa namanya intervensi ke sistem tubuhnya yang lain seperti itu. Intervensi ke pembuluh darahnya misalnya, dia hanya apa ya? Kalau misalnya efek itu mungkin efek placebo. Jadi dia meyakini bahwa kalau dipijit enakan. Nah, seperti orang dikerok itu enakan juga. Karena dia sudah terbiasa untuk dikerok. Seperti itu, Pak. Nah, permasalahannya adalah klaim dari PAS ini bedong yang menjadi primadonanya, kemudian juga primadona terapinya juga hentak-hentak kakinya, itu menjadi obat untuk penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya dengan hentakan atau dengan bedong. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak nggak bisa. Jadi apa namanya? Lah terus kalau siapa yang nanti ditanya kerokan lagi nih kita ngomong kerokan bisa nggak mengobati apa namanya diabetes? Oh menurut testimoni ya bisa, ya itu testimoni siapa? Itu siapa yang memastikan dia bisa mengobati diabetes? Parameter diabetes apakah menjadi baik setelah dikerok? Seperti itu Pak. Jadi nggak bisa kalau Bapak ngomongin kemudian lagi kerokan lagi itu nggak ada hubungannya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya lagi sebenarnya Pak Aris ini mengerti atau tidak gitu loh mengenai PAS ini. Apakah Bapak hanya sekedar simpatisan saja atau Bapak ini sudah lagi belajar menjadi terapis seperti apa Pak? Iya, saya jawab. Ini maksudnya kronologisnya ini penting juga disampaikan Ustadz Hanif. Saya kan hanya ikut-ikutan chat yang berhubungan masalah dalil, tuntutnya dalil, kemudian masalah metode. Ya Allah, itu masalah metode. Jadi saya sedikit mengomentari. Harus sambung, kasihan. Ya, yang lain diam. Silakan Pak, lanjutkan. Silakan ya. Pak. Nah, jadi saya hanya sisi pertimbangan syariatnya bukan sisi medis. Jadi saya tidak bisa berbicara masalah sisi medis. Oke. Nah sekarang ini yang saya tangkap dari beberapa peserta ini tidak ada yang menafikan metodenya. Walaupun saya juga harus secara pribadi ini beberapa juga menjadi overclaim dari pihak PAS itu pribadi saya. Jadi saya hanya bagian dari ini boleh tidak orang menciptakan sebuah metode itu yang menjadi ini. Atau kemudian boleh tidak orang terinspirasi ya. Ustadz menambahkan testimoni boleh nggak Ustadz? Penting ini karena masih belum menangkap juga intinya testimoni kenapa tidak boleh gini loh Pak. Bapak tadi menyatakan testimoni itu ada yang ribuan yang sembuh. Nah parameter sembuhnya kan nggak jelas, enakan. Itu bukan sembuh Pak. Sedangkan yang nge-blow up gagalnya itu mungkin jauh dari ratusan ribu malah. Tapi mereka tidak terblow up. Kenapa? Pertama, karena mereka sudah dijejalin bahwa mereka itu tidak boleh menggugat takdir. Ya, dibilangnya harus tauhidnya harus dipegang. Jadi kalau sudah meninggal ya qadarullah. Sehingga banyak mungkin yang tidak speak up sehingga testimoni itu tidak diterima dalam ilmu medis ya. Harus penelitian. Gimana penelitian itu? Penelitian itu kumpulkan misalnya 1.000 orang, 500 orang kita pas misalnya, 500 orang kita diamkan saja. Lalu diamati, dicatat yang gagal berapa, yang berhasil berapa. Saya cerita nih ya. Ada penelitian 30 tahun dengan dana triliunan ya. Habis dana triliunan nih dari gabungan pemerintah US dan UK
dan gagal sampai sekarang. Apa itu? Vaksin HIV. Vaksin HIV ini ya, ini ada papernya ya. Jadi vaksin HIV ini diteliti 30 tahun. Mereka sampai uji klinis level 3. Jadi ujinya tuh berlapis, Pak, kalau penelitian. Diujikan ke orang sedikit dulu, terus diperbanyak sampai diperbanyak ya. Diujikan ke yang pelaku seks bebas di Thailand. Ya, mereka ini memang seks bebas, jadi diuji nih, dikasih vaksin HIV. Berhasil nggak? Ternyata 8.000 orang nih, Pak, kebal, nggak kena HIV setelah diamati selama 5 tahun. Tapi ternyata 8.000 orang lagi itu yang tidak diapa-apain juga kebal. Sehingga apa? Sehingga dianggap vaksin ini tidak berhasil, nggak dilepas itu di pasaran. Sehingga meskipun dana penelitiannya udah triliunan, tidak dilepas. Kenapa? Karena bahaya. Nah, uji level di penelitian medis itu bertingkat. Kalau Bapak tahu ya, vaksin flu itu selalu dibuat tahunan karena virusnya mutasi paling cepat ya. Virus paling cepat di dunia mutasinya adalah flu, sehingga vaksinnya harus dibuat tiap tahun. Dan kalau Bapak tahu, itu ya di Inggris, kalau uji fase 1 bagi yang vaksin flu, itu partisipannya dibayar 65 juta, Pak. Ini saya ngomong dengan jujur ya, Bapak bisa cari beritanya. Jadi nggak boleh manusia itu jadi kelinci percobaan. Kalau ujinya baru level 1, itu dia dibayar dan bayarannya mahal. Jadi dia cuma dikenain flu 2 minggu divaksin ya, pakai virus ringan gitu kan, kalau sudah dilemahkan tuh padahal dikasih 65 juta. Nanti kalau sudah lolos diamati, oh ini vaksinnya berhasil, dinaikkan lagi ke uji level 2, partisipannya lebih banyak, bayarannya lebih dikit, baru level 3. Level 3 itu sudah sampai puluhan ribu. Kalau berhasil diujikan dan kebal, ya kebal itu nggak 100% semua yang diuji pasti nggak kena flu, nggak. Ada mungkin yang dikit-dikit kena, tapi prosentasenya Pak itu terukur, tercatat. Jadi kalau kita ngeklaim ada 98.000 orang divaksin flu dan dia kebal. Sedangkan yang 2.000 dia tipis-tipis kena flu dikit tapi nggak bahaya, nggak masuk rumah sakit. Itu jelas datanya, ada data resminya. Jadi nggak sekedar saya baca-baca, lihat-lihat di YouTube, ada yang testimoni bagus. Lah yang gagalnya berapa nggak ketahuan. Kalau penelitian ketahuan semuanya transparan. Sehingga baru setelah level 3 dilepas di pasaran dan itu baru boleh dijual. Kitanya misalnya divaksin negara lain beli, baru itu diperjualbelikan. Tapi kalau setting penelitian tidak boleh itu partisipan itu malah suruh bayar kayak pas tuh. Nggak boleh itu manusia jadi kelinci percobaan suruh bayar. Kalau di Inggris jadikan kelinci percobaan malah dibayar 65 juta loh ya. Cari beritanya ada itu. Vaksin COVID juga begitu. Waktu uji 1 65 juta bayarannya. Jadi nggak boleh manusia itu jadi kelinci percobaan. Yang manusia itu berharga. Teliti dulu, telitinya berjenjang ya. Jadi pertama di hewan, kalau nggak memungkinkan di hewan, di manusia uji lapis fase 3 ya. Jadi ada 3 tingkatan. Sedikit orang dulu. Kalau di sedikit orang berhasil, tambah jumlahnya. Baru sampai puluhan ribu berhasil, baru dilepas di pasaran. Demikian juga kemarin kita ada vaksin ya. Itu nggak langsung ujuk-ujuk dilepas di pasaran, diteliti dulu, ngerekrut partisipan dulu gitu loh Pak. Jadi nggak bisa, belum diteliti tahu-tahu dicobain ke manusia. Kalau meninggal qadarullah nggak bisa. Jadi kalau Bapak bilang, loh di rumah sakit juga ada yang meninggal. Loh iya betul. Waktu ayah saya meninggal di rumah sakit ya beberapa waktu lalu, itu masuk rumah sakit saja, dokter tuh udah bilang, kita usahakan yang terbaik ya, tapi kemungkinannya tipis untuk bertahan ya dengan kondisi beliau, penyakit SE kebetulan banyak sekali, sehingga dokter menyatakan kita harus siap-siap kemungkinan dalam sepekan nggak ada nih ayah saya. Jadi disuruh berdoa nih ya, berdoa siapa tahu ada mukjizat. Ternyata bisa bertahan sampai 2 pekan dengan peralatan segitu banyak ya, memperpanjang dikit lah usia, alhamdulillah dari prediksi. Sehingga dokter itu nggak overclaim. Kalau memang secara statistik dan probabilitas kemungkinan sembuhnya tidak tinggi akan dibilang tuh. Makanya ada cancer itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau 1 berarti belum nyebar kemana-mana, potensi sembuhnya besar. Kalau sudah stadium 4, dokter itu hanya menyarankan, wah ini udah nyebar kemana-mana, nggak bisa dihentikan sel kansernya, sehingga hanya bisa menunda kematian. Itu transparan, jujur, nggak dibilang semua penyakit berat itu bisa disembuhkan, coba saja dulu, nggak begitu cara mikirnya. Ya, mungkin itu untuk tanggapan testimoni ya. Jadi kalau Bapak masih bilang metodenya tidak tertolak, sangat tertolak ya. Testimoni tidak pernah bisa diterima karena testimoni itu tidak bisa melihat kita data yang gagalnya berapa, yang berhasilnya berapa. Jadi nggak bisa tuh Bapak bilang banyak yang berhasil, masa digagalkan sama sedikit yang berhasil. Tahu dari mana sedikit?
Ya karena Anda nggak tahu, banyak mungkin yang nggak melapor, banyak yang udah keburu dijejalin. Kalau gagal berarti dia husnul khotimah, bahkan disalah-salahin, nggak ngerjain PR, masih banyak dosanya dan sebagainya, sehingga nggak speak up. Bahkan ada juga yang nge-inbox saya tuh ya, beliau berguru pada salah satu ustadz pastrooper yang terkenal, ya, dan beliau ini segan karena murid ngajinya, sehingga ketika di terapi gimana? Enak kan? Akhirnya beliau cuma bilang iya, padahal nggak enakan, padahal nggak bagus gitu loh. Ketika tiba-tiba beliau ini nge-share tulisan saya sama ustadznya, langsung diblokir, dan ustadznya langsung nyetatus begini, sudah merasakan terapinya dan merasakan manfaatnya, tiba-tiba nge-share status dari orang yang berseberangan. Loh, gimana itu? Nggak jujur ini ya. Jadi penelitian itu menghilangkan unsur-unsur subjektif seperti ini ya. Dan penelitian ini nggak ada istilahnya dikotomi barat dan timur, nggak ada. Sebagaimana saya bilang tadi ya, bahwa chiropraktik itu ada penelitiannya dan itu diterima oleh bangsa barat ya. Bahkan orang barat yang neliti. Bahkan kami lagi ya, Bu. Ini mau putus. 7 menit lagi mau putus, nanti saya akan closing statement gitu ya. Waktunya ya. Cukup ya, Bu? Hampir selesai. Ya, hampir selesai. Ya. Jadi chiropraktik itu diterima oleh bangsa barat khusus untuk sakit punggung ya. Dan itu hanya gejala, Pak ya. Dan ini Pak, regulasi yang paling penting ya. Regulasi pengobatan tradisional di Indonesia menurut pemerintah hanya boleh mengeklaim menyembuhkan gejala, bukan sumber penyakit. Jadi kalau PAS itu mengeklaim menyembuhkan penyakit, dia melanggar peraturan pemerintah. Itu satu. Kedua, mereka tidak terdaftar resmi di izin Dinas Kesehatan sebagai pengobatan. Mereka hanya terdaftar sebagai pemberi pelatihan tenaga kerja, ya, daftarnya di Depnaker. Sehingga mereka ilegal kalau mereka dikatakan bisa untuk menyembuhkan, mereka itu ilegal di negara ini, dan mereka itu tidak mematuhi peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah resmi pengobatan tradisional hanya boleh ngeklaim untuk menyembuhkan gejala. Gejala itu apa? Contohnya sakit pinggang, itu gejala Pak. Kerokan itu menghilangkan sakit, itu gejala. Makanya itu wajar saja kalau Anda nemuin kerokan boleh, nemuin PAS untuk ngilangin pegel-pegel boleh, tapi ngeklaim nemuin PAS untuk menyembuhkan diabetes itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang, itu melanggar kesepakatan internasional, itu tidak lewat penelitian, itu tidak menghargai nyawa, dan itu menjadikan manusia kelinci percobaan. Ya, sekian. Itu insya Allah saya mudah-mudahan udah meng-cover semua unek-unek saya ya ini ya. Mudah-mudahan paham ya insya Allah ya. Jadi ini kritisi demi semua gitu loh. Ya. Deminya ya. Ya, jazakallah khairan Ustaz ya. Ya, wa yaki. Ya. Oke, saya akan closing. Cuma ini ada yang angkat tangan satu orang, saya kasih waktu 1 menit. Silakan Bang Yus. Ya, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan PAS ya. Ya, saya tahu PAS justru beredarnya itu dari dunia online ya, Mas Arbi, Bumila. Karena yang saya tahu ada beberapa metode yang memang kaitan dengan tulang belakang. Dan saya sempat tanyakan juga dengan pakarnya, oh beda nih, bukan tulang belakang, mainnya ada rangka. Nah, itu yang saya tahu tentang PAS. Nah, cuma semakin kemari, karena kan yang saya tahu itu, kalau kita bicara tentang pengobatan, kalau di luar negeri ada chiropractic, tadi yang disampaikan oleh Bumila, juga ada Yumeho, dengan berbagai turunan di Indonesia. Kenapa namanya berubah-ubah? Misalkan Jalmatera, atau Prak, dan yang lainnya, karena terkait dengan legalitas. Chiropractic itu hanya 10 asas, misalkan Yumeho itu ada 4 level. Nah, ketika PAS memang ini bukan tulang belakang Bang, tapi ini adalah rangka gitu. Makanya mereka sering menyebut sebagai kiswah atau jubahnya Ka'bah ya. Nah, cuma semakin di FB saya lihat Bumila begitu gencar gitu. Begitu juga Mas Arbi ya, Arbianso juga begitu gencar. Ada apa nih dengan PAS gitu. Nah, makanya mungkin dalam hal ini saya ingin bertanya dengan beberapa pakar medis ya. Mau habis.
Ya, sedikit-sedikit ya Pak Ustadz. Memang kayaknya next ke depannya yang pertama kan yang ikut PAS itu ada beberapa orang medis ya, ada dokter Gal dan yang lainnya gitu ya. Nah, di samping sebelah juga ada Bu Mila, Mas Arbi yang juga punya basic kesehatan lah ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang begini nih harusnya dipertemukan, itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen minta pandangan Bu Mila sekali lagi dan terkait dengan lain PAS gitu ya. Karena kalau yang saya lihat kan yang digencarkan hanya PAS doang nih. Dengan Yumeho atau kiropraksi atau krek yang lagi booming nih. Ini udah habis. Mengapa mereka? Ya. Oh iya, nah itu aja sih. Makasih banyak Ustaz Hanif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Jazakumullah khairan. Saya tidak ada maksud apa-apa. In uridu ilal Islam mastata'tu. Jadi kita semua kaum muslimin mencintai Al-Quran, mencintai nyawa kaum muslimin. Itu pertama. Jadi jangan ada tuduhan atau disclaimer bahwa kita mencederai kehormatan sebagian dari kaum muslim, tidak. Tetapi bahwasanya ya haqaiqul asya tsabitah wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lisufasta'iyah. Saya kritisi satu hal yang mungkin sebagai saya juga poin penting. Jangan mudah ini dari barat, ini dari Islam. Ini sesuatu itu tetap, ilmu itu juga tetap. Kita menyelisih orang sofis, yaitu filosof Yunani. Nah, bagaimana kita orang Islam ada kasus kematian anak anak kita ini, kemudian kita itu hanya hal yang satu kasus dari sekian, satu nyawa, barang siapa yang menghidupkan manfaat nafsan, ya, barang siapa membunuh satu nyawa, ya, bighairi nafsin fasadun fil ardi faka'anna ma qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'anna ma ahyan nasa jami'an. Jadi maqasid saya baca tentang Tibun Nabawi dari Al-Qaradawi. Jadi maqasid karya dari kesehatan itu enggak bukan yang dilakukan Nabi pada masanya saja sebatas itu. Contoh kita gosok gigi pakai sikat, itu sudah mendapat pahala bersiwak. Itu pendapat ulama kontemporer hari ini begitu. Sehingga kalau antara kita masih dikotomi secara berpikirnya, menolak empirisme dan rasionalisme, itu sangat merugikan keilmuan umat Islam. Kemudian yang terakhir, rekomendasi, ya, bertanya kepada ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita nggak tahu kesehatan, tanya dokter. Kita nggak tahu agama, tanya ulama. Dan jangan malu berkata tidak tahu. Jangan sampai wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Itu ditafsirkan wala takul, jangan berkata. Wala tarmi ahad, dan jangan nuduh orang lain. Ini etika ilmu dalam Islam sangat tinggi. Sehingga kita jangan menyederhanakan soal etika ilmu ini. Dan bahwasanya tafsir itu bukan ilmu mudah. Kalau kita bermudah-mudah, ya kita berlindung dari Allah. Kita akhiri majlis kita hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.